Halo, selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA Fisika untuk materi kelas 8, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Masih bersama dengan Ibu Ulida Nancy. Kita mulai. Usaha adalah perkalian gaya dengan perpindahan. Usaha simbolnya adalah W, gaya simbolnya adalah F, dan perpindahan simbolnya adalah S. Sehingga rumusnya bisa kita tuliskan W sama dengan F dikali dengan S. Kita akan mulai contoh soal yang pertama, tapi ingat sebelumnya silakan kamu subscribe. Berapa usaha yang diperlukan jika gaya 25 Newton diberikan untuk memindahkan benda sejauh 50 cm? Kita lihat yang diketahui, F-nya sama dengan 25 Newton, S-nya sama dengan 50 cm. Kamu ubah ke dalam meter. Kemudian yang ditanya adalah besar usaha. Gunakan rumus F kali S sehingga didapat hasilnya 12,5 Joule. Berikutnya ini adalah konversi rumus untuk mencari nilai gaya dan nilai perpindahan yang diambil dari rumus usaha. Kita lanjutkan dengan menyimak contoh soal berikut ini. Berapa besar gaya yang harus diberikan agar usaha 40 Joule dihasilkan saat memindahkan benda sejauh 100 cm? Kamu buatkan yang diketahui adalah besar usaha 40 Joule dan perpindahannya 100 cm. Kamu ubah ke dalam meter, berarti menjadi 1 meter. Sehingga ketika kamu masukkan rumus F sama dengan W per S sama dengan 40 Joule per 1 meter, didapatlah hasilnya gayanya sebesar 40 Newton. Kamu harus lihat langkah-langkah pengerjaannya. Berikutnya, berapa jauh perpindahan benda jika usaha 60 Joule dihasilkan dengan gaya 12 Newton? Untuk mencari nilai perpindahan, maka kamu bisa bandingkan usaha dan gaya, sehingga S sama dengan 60 Joule per 12 Newton, didapat hasilnya 5 meter. Perhatikan rumus berikut ini. Jika gaya sejajar dengan perpindahan, kamu bisa gunakan rumus W sama dengan F dikali dengan S. Tetapi ketika gayanya dengan perpindahannya tidak sejajar, maka gunakan rumus W sama dengan F dikali cos alpha dikali dengan S. Demikianlah materi tentang usaha. Berikutnya kita akan masuk materi tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kerja. Jenis-jenisnya yang pertama tuas, yang kedua bidang miring, ketiga katrol, dan yang keempat adalah roda berporos. Berikut akan kita lihat perinciannya. Setiap alat pasti memiliki keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu sendiri adalah perbandingan berat beban dengan berat kuasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu tentang keuntungan mekanik bidang miring. Keuntungan mekanik bidang miring sama dengan S per H. S adalah bidang miring, hanya adalah ketinggiannya. Berikutnya kamu bisa lihat jenis-jenis katrol. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Keuntungan mekanik untuk katrol tetap nilainya adalah 1. Berikutnya bisa kamu lihat keuntungan mekanik untuk katrol bebas nilainya adalah 2. Sedangkan sistem katrol, keuntungan mekaniknya adalah banyaknya jumlah tali yang menopang benda tersebut. Untuk keuntungan mekanik roda berporos adalah perbandingan jari-jari roda dengan jari-jari poros. Kita masuk contoh soal kita mengenai pesawat sederhana ya. Yang pertama, besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Pertanyaannya, berapakah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya? Diketahui W atau beban nilainya 160 Newton. Kemudian kamu perhatikan beban dengan tumpuan itu nilainya adalah LW sebesar 1 meter. Kemudian jarak dari tumpuan dengan kuasa yaitu LF nilainya adalah 2,5 meter. Yang ditanyakan adalah besarnya kuasa atau F, kemudian KM atau keuntungan mekaniknya. Untuk mencari nilai kuasa, gunakan perbandingan rumus W dikali LW sama dengan F dikali dengan LF. Kamu substitusikan nilainya. 160 dikali dengan 1 sama dengan F dikali dengan 2,5. Gunakan rumus perbandingan, berarti F sama dengan 160 dikali 1 per 2,5. Didapat nilainya 64 Newton.
Berikutnya, keuntungan mekanik daripada tuas tersebut adalah perbandingan antara berat bebannya dengan kuasa, berarti 160/64. Didapatlah keuntungan mekanik dari tuas atau pengungkit tersebut besarnya adalah 2,5. Bagaimana? Ini adalah contoh soal kita yang pertama. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Bila beban seberat 5.000 Newton dinaikkan setinggi 10 meter dengan menggunakan papan yang panjangnya 20 meter yang dibuat seperti gambar. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya minimum yang diperlukan untuk dapat menarik benda tersebut. Yang diketahui ketinggiannya H sama dengan 10 meter, sedangkan panjang daripada papan atau S-nya sama dengan 20 meter. Sedang bebannya sendiri adalah W 5.000 Newton. Yang ditanyakan adalah KM keuntungan mekanik dan juga F gaya. Keuntungan mekanik untuk bidang miring adalah perbandingan antara panjang daripada papan tersebut, bidang miringnya, dengan ketinggiannya. Maka KM sama dengan S per H, yaitu 20/10. Didapatlah keuntungan mekanik untuk alat bidang miring tersebut, nilainya adalah 2. Nah, sedangkan untuk mencari nilai kuasa sendiri, kamu bisa gunakan perbandingan keuntungan mekanik sama dengan W per F. Tadi sudah didapat keuntungan mekaniknya nilainya 2, kemudian bebannya nilainya 5.000. Berarti F sama dengan 5.000 per 2, didapat nilainya adalah 2.500 Newton. Bagaimana? Kamu sudah paham? Kita akan lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya masih tentang bidang miring. Berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik beban seberat 40 Newton pada bidang miring? Kamu buatkan yang diketahui, W-nya sama dengan 40 Newton, S-nya sama dengan 2 meter, H-nya sama dengan 1 meter. Kamu bisa lihat dari gambar di dalam soal tersebut. Kemudian, untuk menyelesaikan soal tersebut, kamu gunakan perbandingan W kali H sama dengan F dikali dengan S. 40 dikali 1 sama dengan F dikali dengan 2. Maka nilai F sendiri sama dengan 40 dikali dengan 1 per 2, didapatlah hasilnya sama dengan 20 Newton. Kemudian untuk keuntungan mekanik sendiri, kamu bisa bandingkan antara S dengan H. Atau kamu bisa gunakan perbandingan W per F. Bisa kamu dapatkan keuntungan mekanik daripada bidang miring tersebut, nilainya adalah 2. Nah, bagaimana dengan contoh soal tersebut? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian boleh mengulangi materi tersebut. Kita akan mulai lagi dengan contoh soal yang berikutnya lagi, yaitu tentang tuas ataupun pengungkit. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban 2.800 Newton. Pertanyaannya, hitunglah berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dan berapa besar keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut. Kita buatkan. Yang diketahui lengan bebannya adalah 2, lengan kuasanya adalah 5, dan bebannya sendiri adalah 2.800 Newton. Untuk yang A, yang ditanyakan adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut, dan B-nya keuntungan mekanis daripada pengungkit. Gunakan rumus perbandingan LK dikali F sama dengan LB dikali dengan W. 5 dikali dengan F sama dengan 2 dikali 2.800. Berarti perbandingannya bisa kamu buatkan F sama dengan 5.600 dibagi 5, sehingga gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut nilainya adalah 1.120 Newton. Kemudian, untuk mencari keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut, kamu bandingkan antara lengan kuasa dengan lengan beban, atau beban dengan kuasa. Berarti didapatkan perbandingannya adalah 5/2, sehingga keuntungan mekanik daripada alat tersebut adalah 2,5. Berikutnya kita akan masuk contoh soal tentang katrol. Perhatikan gambar. Jika beban 18.000 Newton, kita mau angkat. Berapakah besar gaya minimal dan keuntungan mekanik katrol yang diperlukan?
Maka kamu buatkan yang diketahui W-nya sama dengan 18.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F dan Km-nya. Kamu perhatikan gambar. Untuk jenis katrol ini adalah merupakan katrol bebas, sehingga kamu gunakan keuntungan mekaniknya nilainya adalah 2. Dan untuk nilai gaya minimalnya sendiri adalah 2 sama dengan W per F. Sehingga didapat nilai F-nya adalah 18.000 dibagi dengan 2 sama dengan 9.000 Newton. Kita akan lanjutkan masih contoh soal tentang katrol. Perhatikan gambar contoh soal berikut ini. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Buatkan yang diketahui W-nya sama dengan 250 Newton. Yang ditanya adalah F-nya. Maka untuk mencari besar kuasanya, kamu gunakan rumus dari perbandingan keuntungan mekanik sendiri. Apa rumusnya? Keuntungan mekanik sama dengan W per F. Karena ini merupakan katrol tetap, maka Km-nya atau keuntungan mekaniknya nilainya 1. W-nya 250 Newton. Berarti F-nya sama dengan 250 dibagi dengan 1, didapatlah nilai kuasanya adalah sebesar 250 Newton. Demikianlah video pembelajaran kita tentang usaha dan pesawat sederhana. Terima kasih telah menonton video ini. Harap tetap dukung video pembelajaran ini ya, dengan cara like, subscribe, komen yang positif, and share ya. Terima kasih. Dan sekali lagi, salam sehat buat kita semua.